Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita yang tajuk Tafakkur Ulil Albab. Satu tajuk pelajaran mempelajari ayat-ayat kauniyah khasnya yang objektif utamanya seperti mana yang kita telah pelajari pada awal dahulu. Tujuan kita mempelajari bertafakkur khasnya tentang ayat-ayat kauniyah ada dua objektif utama. Yang pertama, memahami, meyakini, terusnya dapat merasakan akan kebesaran Allah, kesempurnaan kekuasaannya, kamalu qudratihi wa azamatihi. Karena Allah yang maha besar, maha agung, maha mutlak kekuasaannya, Allah tunjukkan itu semua kepada hambanya melalui alam ciptaannya. Maka dengan memahami, memikirkan alam ciptaannya,
Diharapkan seorang hamba dapat merasakan kebesaran kekuasaan tersebut. Kerana apabila kebesaran Allah, azamatullah wa qudratih ini telah meresap di dalam hati seseorang, pertama, mudahlah bagi orang itu untuk tunduk, tawaduk, patuh, tanpa syarat terhadap apa sahaja yang diperintahkan olehnya dan dilarang olehnya. Karena dengan menyadari, merasakan kebesaran Allah, seseorang akan merasakan yang dirinya sangat lemah, sangat kecil, sangat dhaif. La haula wa la quwata illa billah. Itu satu. Objektif yang kedua, memikirkan ayat-ayat kauniyah khasnya untuk kita dapat memahami, merasakan kamalu ni'amihi, kesempurnaan nikmatnya kepada kita yang tidak terkira jumlahnya. Karena Allah mencipta alam semesta bukan main-main, bukan suka-suka, bukan tanpa hikmah, manfaat bagi manusia. Dengan meyakini betapa sempurnanya, banyaknya nikmat Allah buat kita, mudahlah bagi kita untuk mensyukurinya. Menjadi hamba yang paling bersyukur. Tidak akan menyalahgunakan nikmat tersebut, akan terus berusaha memastikan setiap nikmat yang dia anugerahkan akan dimanfaatkan, digunakan sesuai dengan kehendaknya. Merasa lemah sehingga timbul sikap tawaduk dan tunduk tanpa syarat. Merasakan besarnya nikmat Allah sehingga tergerak untuk terus mensyukurinya. Itu hanya boleh dilakukan oleh hati seseorang. Yang mendorong semua itu adalah hati. Kalau dalam bahasa istilah tajuk yang kita pelajari, itu namanya tadzakur. Tetapi hati manusia tidak mampu untuk melaksanakan peranannya untuk bertadzakur jika ia tidak mendapatkan bahan, tidak mendapatkan input daripada hasil tafakkur. Itulah yang selalu saya ingatkan diri sendiri. Macam mana dalam hidup ini agar tafakkur kita ini sentiasa selari
berjalan seiring sejalan, sentiasa berkait antara satu dengan yang lain, antara tafakur dan tadakkur. Hendaklah hasil yang kita perolehi melalui tafakur membolehkan kita bertadakkur. Atau jika kita sedang bertadakkur, hendaklah ia berdasarkan hasil tafakur kita. Gabungan antara tafakur dan tadakur itulah ciri utama ulul albab. Poin ini sebetulnya yang amat penting. Saya tidak menafikan mungkin ada tujuan-tujuan lain, ada objektif lain. Tapi kita coba fokuskan pada objektif yang satu ini. Sesuai dengan tajuknya ulul albab, tafakur ulul albab. Yang tempoh hari saya katakan, yakni peranan berpikir logik, rasional, adalah berjalan secara simultan, dengan peranan berpikir emosional. Fungsi hipokampus hendaklah dilengkapi, berjalan seiring dengan fungsi dan peranan amigdala. Tidak mudah itu. Tapi bukan benar mustahil. Disitulah akan melahirkan orang-orang yang cerdas, cendekiawan, sekaligus ia akan menjadi orang yang takwa. Dengan ilmu yang pelbagai yang dikuasainya, membuat dia menjadi orang yang semakin bertambah rasa takutnya kepada penciptanya. Istilah yang kami gunakan dahulu, masa menuntut, lahirlah manusia-manusia yang bergelar golongan intelektual sekaligus ulama, atau lahirlah dia seorang ulama yang sekaligus cendekiawan intelektual. Dia layak dipanggil cendekiawan golongan intelektual karena pikirannya diisi dengan pelbagai ilmu, menguasai, memahami ilmu yang bermacam-macam khasnya. Ilmu berkaitan tentang sunnatullah, yang dengan ilmu itu hatinya semakin mengenali Allah, maka semakin kenal kepada Allah, semakin takwa, semakin takut, semakin. Jadi otaknya diisi dengan pelbagai ilmu, hatinya diisi dengan iman dan takwa. Ulul albab. Kami dahulu menggunakan istilah anak muda, yang karena anak muda semangat waktu itu. Bahasa kami dahulu yakni seorang ulul albab, pemuda ulul albab, sarjana ulul albab adalah anak muda, pemuda muslim, sarjana muslim,
yang berotak London, berjiwa Masjidil Haram. Itu bahasa kami dahulu. Nah, bagi semangat. Berotak London, berjiwa Masjidil Haram. Jangan berotak London, berjiwa Washington. Atau mungkin jiwanya haram, tapi otaknya kosong. Otak diisi dengan iptek, sementara hati dipenuhi dengan imtak. Otak diisi dengan iptek, pelbagai macam iptek. Iptek itu ilmu pengetahuan. Dan pelbagai macam teknologi. Itu iptek. Kaitan dengan alam. Iptek. Sementara hatinya dipenuhi dengan imtak. Iman dan takwa. Karena ilmu yang dikuasai boleh meningkatkan keimanan, ketakwaan seseorang. Begitu hendaknya. Dan iman serta takwa atas dasar ilmu semakin kuat. Inilah ulul albab. Dan memang tidak mudah. Tapi itulah yang diharapkan oleh agama Islam. So, agama Islam adalah agama yang Masya Allah, sangat-sangat progresif. Mendorong setiap umatnya ini hendaklah dahagakan ilmu. Dahagakan ilmu. Bukan hanya ilmu tentang hukum hakam, bukan segala ilmu yang berkaitan dengan apa yang Allah turunkan, tapi juga ilmu yang berkaitan dengan apa yang Allah ciptakan. Jangan lupa, dalam surah Fatir ayat ke-28 Allah nyatakan, ujungnya itu, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Setelah cerita panjang tentang ilmu berkaitan dengan gunung, ganang, hujan, lautan, tumbuh-tumbuhan, binatang, ternak, manusia, ditutup dengan hanya saja yang khosyah kepada Allah daripada hambanya adalah ala ulama. Ulama itu orang yang berilmu dalam ayat itu. Ilmu tentang apa? Ilmu yang berkaitan dengan ayat kauniyah dalam ayat itu tersebut. So, khosyah kepada Allah berbasiskan, berdasarkan ilmu, itu menjadi kuat, menjadi jujur khosyahnya. Sebaliknya, ilmu yang melahirkan khosyah, itu juga ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Itu saya ingatkan lagi sekali supaya kita tidak lupa apa sebenarnya matlamat yang kita nak tuju, nak kita capai dengan belajar tajuk ini. Juga itu adalah sentiasa ingat. Jadi, bila setelah mempelajari beberapa ayat, sekadar apa yang kita mampu, kita mendapatkan benda ini, syukurlah. Walaupun mungkin belum sempurna. Tapi kalau kita tidak merasakan, tidak mencapai maklumat objek ini, ya kita perlu cek dahulu. Kenapa kita pelajari, tapi kenapa tidak sampai kepada tujuan? Karena saya yakin, setiap pelajaran yang kita pelajari, pasti ada tujuan, ada matlamat, ada objektif yang kita tuju. Tanpa ada itu, wah, jadi belajar kita pimai-pimai tangtul. Bak kata orang hanya sekadar koleksi fikir. Minta maaf,
Kalau dalam bahasa pensarah saya dahulu, kalau kita belajar banyak, tapi sebenarnya tidak ada objek itu untuk apa? Istilah pensarah dahulu, itu hanya bagus untuk exercise otak katanya. Dengar waktu itu kita pun takut. Kata saya, memang itu bagus, tapi hanya bagus untuk exercise otak. Wah, itu pecah itu bodoh sana. Bagus untuk exercise otak. Jadi hanya berada pusing-pusing di kepala, gitulah. Karena tidak membekas di dalam hati, tidak menyentuh domir yang paling dalam, dan itu kurang tepat. Atau boleh katakan tidak sesuai dengan yang apa? Yang Allah harapkan. Jamaah sekalian, ayat terakhir kalau saya tidak silap yang kita pelajari yakni ayat yang ke-7 ya. Muka surat 9. Betul kan? Tolong sahkan. Tolong sahkan, betul ke ayat terakhir dahulu yang kita pelajari, ayat yang ke-7 muka surat 9. Betul, saya ingin pengesahan dahulu. Ustaz. Betul ke? Betul, Ustaz. Ya, betul. Betul ya. Itu ayat terakhir yang kita pelajari. Sebagian saya salah, tapi saya ingin menambahkan sedikit saja. Karena ayat ini, sebagaimana kita pelajari, yakni ayat tamthil, perumpamaan kan innama matsal, perumpamaan. Jadi Allah hendak memberikan contoh yang nyata, yang real, yang boleh kita lihat dengan mata, boleh kita dengar dengan telinga. Faedah kita maksudnya, bagi menjelaskan sesuatu yang abstrak. Jadi macam mana nak menjelaskan sesuatu yang tak nampak, yang tak boleh dikesan, tak boleh detect dengan panca indera? Cara Allah yakni dibuat satu perumpamaan yang nyata. Macam inilah perumpamannya. Jadi al-hayatu dunia itu Allah umpamakan seperti air kan gitu kan. Seperti air. Masal artinya adalah wajhut tashbihnya. Aspek persamaannya pasti ada antara hakikat kehidupan dunia dengan air yang air hujan yang turun bercampur dengan, pasti ada. Dan bila kita dapat mengenal pasti segi persamaannya, aspek persamaannya, akhirnya kita berfikir, oh iya ya, kalaulah kehidupan dunia itu seperti ini, sepatutnya sikap kami terhadap al-hayatu dunia seperti ini, bukan seperti itu. Membolehkan hati bijak memilih dan menentukan arah hidup. Sekadar makluman. Saya kutipkan daripada tafsir Asy-Sya'rawi. Tafsir Sya'rawi. Beliau menunjukkan beberapa aspek persamaan antara kehidupan dunia yang kita berada sekarang ini. Al-hayatul dunia ya, ini telah kita pelajari dalam pelajaran yang satunya lagi, arti kehidupan, dengan air. Al-ma' laisa lahu qararun wa kadzalika dunya. Apa aspek persamaannya? Air itu, yang sekalian, laisa lahu qarar. Tidak mempunyai sifat yang tetap. Tidak. Air sentiasa berubah-ubah. Sama dia berubah tempatnya, dari satu tempat ke tempat yang lain, mengalir. Dari pasalnya ada kolam, kemudian hilang, karena diresap di bumi.
atau menguap jadi uap, atau air yang kita biarkan jernih jadi kotor, jadi busuk. Air maknya tidak punya sifat tetap. Sentiasa berubah-ubah. Demikian jugalah kehidupan dunia. Ini hakikat. Sehingga ulul albab bijak dalam menentukan sikapnya terhadap kehidupan dunia. Kenapa aku bergantung harap kepada mengandalkan kehidupan dunia ini? Kehidupan yang serba tidak pasti. Berubah-ubah. Yang senang boleh tukar jadi susah, yang susah jadi senang. Sehat hari ini, besok boleh jadi sakit. Menderita hari ini, besok boleh jadi bahagia. Bahagia hari ini, lusa boleh sengsara. Serba tidak menentu. Kalau hidup sekarang serba tidak menentu, maknanya pasti ada kehidupan yang sifatnya pasti. Jika senang-senang, yang hakiki, yang tetap, tidak ada berubah, tidak berubah menjadi susah. Di mana itu? Yang ada di sebalik yang nampak ini. Itu persamaannya. Kedua, alma in amsaktahu taghayyar wanatin. Air itu, bila kita simpan, ya mas kalian, air bila kita simpan dalam jangka masa tertentu, ia akan berubah. Warnanya berubah, rasanya berubah. Minta maaf, aroma baunya pun berubah menjadi busuk. Simpanlah air itu. Air di kolam katalah. Mula-mula cantik. Tunggulah dalam beberapa minggu. Berubah. Wa kadzalika dunya liman amsakaha baliyah. Demikian jugalah kehidupan dunia ini. Benda-benda yang Allah berikan pada kita untuk kita mendapatkan kesenangan di sini, itu pun akan berubah jika akan rusak bila kita simpan. Percayalah. Kita boleh mendapat kesenangan sendiri melalui apa banyak rumah, kendaraan, jawatan. Itu kan alat untuk kita mendapatkan al-hayatud dunia yang senang. Tapi dia pun akan lama-lama rusak, akan membusuk. Sesuatu yang dahulu membuat kita senang, benda yang sama itu boleh jadi sekarang malah menjadi punca penderitaan kita. Macam air, lama-lama busuk. Ini contoh orang awam ya, ini bukan contoh cendekiawan. Sebagai contoh orang awam, bukan contoh cendekiawan. Mula-mula masuk rumah, karena rumahnya ada 4 tingkat, luar biasa seronoknya. Buat housewarming, menjemput ratusan orang. Gembiranya luar biasa berhari-hari. Maklum, baru pindah rumah. 4 tingkat. 4 tingkat. Biliknya maknanya 16. Biliknya 16 kan, 4 tingkat itu tingkat. Luar biasa seronoknya. Setelah berlalu 40 tahun, 45 tahun. Coba suruh duduk rumah yang 4 tingkat tadi. Dulu seronok. Naik turun. Lincah sungguh. Maklum, anggota bersiwan. Bahagia luar biasa. Coba sekarang suruh duduk di situ. 4 tingkat itu. Menyiksa ya mas sekalian. Bila dah naik sampai tingkat 4, dah tak boleh turun dah. Malas nak turun. Sebab bila turun nanti susah nak. Macam mana benda yang sama tidak berubah pun. Jumlah tingkatan rumah itu masih 4 tingkat juga. Biliknya masih sama. Kenapa benda itu dahulu menjadi penyebab kebahagiaan hatinya, serta menjadi puncak, berubah menjadi kesesalan.
Naik turun tangga pun takut terjatuhkan. Ih, pasal tangga inilah kaki saya patah. Air macam itu juga berubah. Warnanya berubah, rasanya berubah. Al-hayatu dunya demikian juga. 3. Al-ma'u ya'ti qatratan wa yahab daf'atan wahidah. Air itu ya Mas, datangnya, turunnya air hujan itu titik demi titik, setetes demi setetes air. Contohnya hari ini, daripada pagi semalam kan hujan macam ini, sampai sekarang nih masih hujan. Bayangkan, udah 24 jam hujan turun sitik, turunnya sikit-sikit sehingga memenuhi kolam mungkin, tapi hilangnya daf'atan wahidah, sekaligus. Turunnya sikit-sikit jadi banjir, yang cepat. Demikian jugalah ad-dunya. Demikian juga ad-dunya. Kadzalikal mal. Datang sikit-sikit, tapi bila hilang, Allahu Akbar, berlaku bencana alam, ranap. Berlaku tsunami, ranap. Empire perniagaan yang dibina puluhan tahun. Jadi orang yang diisytiar peniaga yang berjaya, usahawan yang berjaya. Hei, tiba-tiba ada krisis ekonomi. Tak sampai 1 tahun, lingkup. Datangnya sikit-sikit, perginya sekejap. Lainlah penyakit. Penyakit datangnya macam ribut, hilangnya macam semut. Itu penyakit. Penyakit datangnya jadi ribut, boom, sakit, terduduk. Tapi nak sembuh, sikit-sikit, memakan masa berhari-hari. Itu penyakit. Tapi kalau kesenangan, datangnya sikit-sikit, hilangnya banyak. Tiba-tiba kita dah kehilangan banyak sesuatu yang dahulu menyenangkan kita. Yang keempat, al-ma'u tab'un nuqsan wa kadzalika dunya. Air itu sifat semula jadinya, yakni sentiasa kurang. Air itu sifat semula jadinya, yakni kurang. Gelas diisi air, selagi belum penuh, air akan terus memenuhi tempat itu. Mengeleleh lagi, melimpah lagi, carilah lubang lagi. Yang penuh, selagi belum penuh. Itu sifat air. Rupa-rupanya dunia pun seperti itu. Manusia sentiasa merasa kurang dalam hidup. Minta maaf, ini contoh orang awam lagi, bukan contoh cendekiawan. Masih hidup. Sentiasa merasa uang simpanannya masih kurang banyak. Kalau boleh ada tambahan lagi tiap bulan, yang makin banyak. Semasa hidup merasa simpanannya masih kurang. Kalau tambah lagi bagus. Peliknya, ketika ia meninggal, simpanannya yang dahulu dirasa masih kurang, semasa meninggal tak pernah pun digunakannya. Bahkan dilihat pun tak pernah. Ramai orang yang semasa meninggal tak pernah menggunakan atau bahkan tak pernah melihat berapa banyak simpanannya. Walhal dahulu semasa hidup masih kurang. Pelik tak pelik cara berpikir kebanyakan orang. Dan itu bukan cara berpikir ulul albab. Simpanan sentiasa kurang. Kalau ada tambah, wah sudah banyak tuh. Tapi masih kurang. Semasa meninggal, jangankan digunakan, tengok pun tak pernah. So, macam mana itu?
Di mana agak-agak kecerdasan seseorang yang seperti itu? Berpikir tentang dunianya. Kan tidak ada kecerdasan sama sekali. Apa dipanggil cerdik? Tentu bukan cerdik, jauh sekali ulul albab. Jauh sekali ulul albab. Baik. La yaqdiru ahadun ayarudal matar, kadzalika yaqdiru ahadun ayarudar rizqa. Berikutnya. Sebagaimana seseorang tidak mampu menolak hujan, kan seperti mana air hujan. Sebagaimana seseorang tidak mampu menolak air hujan bila turun, demikian juga sebenarnya seorang tidak mampu menurunkan air hujan jika belum tiba masanya. Karena turunnya air hujan, bila turun, di mana turun itu 100% kehendak Allah. Maka demikian jugalah al-hayatud dunia. Nikmat dunia yang menjadi wasilah untuk kita mendapatkan kesenangan dunia, itu pun turunnya bergantung, terserah 100% kehendak Allah. Ada orang mengharapkan rezeki, sangat memerlukan, tak dapat. Bila Allah sudah bagi, tak ada siapa yang boleh menolak. Bila Allah belum bagi, tak ada siapa yang boleh memberikan. La mani'a lima atoid, wala mu'ti'a lima mana'ta. Doa yang Nabi baca dalam iftitah. Allahumma la mani'a lima atoid. Ya Allah, tak ada siapa yang boleh menahan apa yang kau nak berikan. Dan sebaliknya, tak ada siapa yang boleh memberikan sesuatu yang engkau tahan. Jadi turunnya rezeki pada kita 100% kehendak Allah. Ada ke tak ada. Sebagaimana turunnya air hujan. Air. Al-ma'u qaliluhu rayun lil atshan wa kathirhu da'un. Air itu bila sedikitnya masih sangat-sangat bermanfaat khasnya bagi orang yang haus. Kita dahaga, pun ada air segelas, subhanallah. Manfaat air yang hanya segelas bagi orang yang dahaga itu luar biasa. Maklum, sikit. Air ini bila sikit bermanfaat, kita rasa. Tapi bila air ini banyak, ya mas sekalian, madarat. Ya apa tidaknya? Di rumah bukan hanya ada air segelas. Di rumah itu tenggelam 2 meter air karena banjir. Banjir 2 meter dalam rumah. Madarat. Terlebih. Sikit obat, banyak penyakit. Itu air. Rupanya macam tu jugalah, ya mas sekalian. Nikmat dunia itu rupanya macam tu juga. Harta rupanya macam tu juga. Sikit itu obat, dawa. Banyak, berlebih, itu menjadi daun. Jadi orang yang ingin dapat banyak, kemudian menyimpannya, itu banyak orang yang ingin penyakit, sedangkan air bila disimpan akan berubah jadi busuk, demikian juga. Ulul albab tidak begitu berfikirnya. Tidak begitu berfikirnya. Az-zara'u yufsiru bil ma'il katsir. Tanaman perlu air. Perlu kita siram dengan air baru tumbuh cantik. Tetapi pastikan tanaman yang perlukan siraman air itu, siramlah dengan air yang secukupnya. Tidak boleh kurang,
Tidak boleh lebih. Kalau kurang, mungkin kering. Jika lebih, mati. Siramlah air tanaman itu. Genangi air, ya maknanya kita rendam dalam air. Mati dia. Apalagi memang tanaman-tanaman yang tertentu yang tak boleh. Dan lain-lainlah kalau memang tanaman hidup di air. Rupanya harta benda di dunia pun macam itu juga. Hidup tu macam juga, jamaah sekalian. Hati macam juga. Bila hati ini, jamaah sekalian, dipenuhi dengan kecintaan kepada harta yang berlebihan, mati hati itu. Sebaliknya bila hati ini langsung tidak ada keinginan kepada harta benda, nikmat dan dunia, pun gersang juga. Bagaimana mungkin orang tidak punya keinginan sama sekali kepada nikmat dunia? Tidak mungkin. Tapi juga bagaimana mungkin hati mencintainya melebihi dari sepatutnya? Akan rusak. Akan rusak. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sebagai tambahan saja. Untuk kita renungkan. Jadi bila Allah nyatakan kehidupan dunia itu macam air yang Allah turunkan bersama dengan ini. Karena dalam ayat yang ke-7 muka surat 9 ini penuh dengan pengajaran. Baik. Sekarang jamaah sekalian, mari kita pelajari ayat berikutnya. Surah yang ke-8. Ayat yang ke-8 maksud saya, muka surat yang ke-10. Ayat yang ke-8, muka surat 10 dalam buku itu. Tolong bacakan, siapa yang bacakan untuk kita semua. Saya persilakan. Ini benar-benar ini nanti, ini betul-betul sangat sesuai untuk apa kita fikirkan, kita renungkan bagi membolehkan kita termasuk ulul albab. Sangat cantik ayat ini. InsyaAllah kita akan pelajari sama. Tolong bacakan terlebih dahulu. Ya. Lihat ayat yang ke-8, muka surat yang ke-10. Silakan. Surah apa, Ustaz? Oh, tak ada Surah buku? apa? Tak ada buku? Ya, tak ada, Ustaz. Tu Arad, surah. terima kasih. Ya, miliki buku, sebab buku ini memang satu muka surat itu hanya satu di satu, dia tu banyak ruang kosong. Ruang kosong jadi boleh untuk merekodkan, untuk mencatat catatan senang. InsyaAllah. Jadi tak perlu buku yang lain. Salam, sila bacakan yang anda jumpa. Saya baca, Ustaz? Okay. Silakan. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Ya, terjemahannya. Dan dialah yang menjadikan bumi terbentang luas dan menjadikan padanya gunung ganang, terdiri kukuh serta sungai-sungai yang mengalir. Dan dari tiap-tiap jenis buah-buahan, ia jadikan padanya pasangan, dua-dua. Ia juga melindungi siang dengan malam silih berganti. Sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu berfikir. Terima kasih banyak. Tabarakallah. Jemaah sekalian, ini lagi satu ayat kauniyah yang Allah suruh kita fikirkan. Ayat itu dengan liqaumi yatafakkarun. Sehingga
bukti kekuasaan Allah dan bukti kesempurnaan nikmatnya tidak dapat difahami, dimengerti, diyakini, dirasai kecuali oleh mereka yang mau menggunakan kecerdasan intelektualnya, namanya berpikir. Kerana tidak mungkin orang dapat mengfungsikan tadzakurnya tanpa berfikir dahulu. Jadi ayat cabaran bagi kita. Lagi sekali, kebesaran kuasa Allah, kesempurnaan kekuasaannya, kesempurnaan nikmat Allah tidak akan dapat dimengerti, dipahami, diyakini, lebih-lebih lagi dirasakan kecuali oleh mereka yang tafakkur, yang menggunakan kecerdasan intelektualnya, yang memfungsikan nikmat IQ-nya. Kalau boleh pinjam istilah jamaah sekalian, hanya bermanfaat bagi mereka yang memfungsikan peranan hipokampusnya. Itu cabarannya di situ. Maknanya kalau kita tidak mau memikirkannya, membacakannya, ya tak tahu ayat itu mungkin hanya menjadi azimat atau akan menjadi mantra, wallahu alam. Inilah Al-Quran. Al-Quran ini betul-betul mau buat kita, apa ya jemaah sekalian, mengajak kita, mendorong kita. Ibarat kita berhenti, kita didorong untuk bergerak. Inilah. Ibarat kita leka, digerakkan supaya kita sedar. Gitu. Ibarat kita sedang lupa, diingatkan. Dan itu Al-Quran. Jadi ada apa ya? Memberikan satu motivasi yang sangat dahsyat. Yang sangat dahsyat. Tidak ada, saya fikirlah, motivasi yang lebih dahsyat daripada apa yang disampaikan Al-Quran. Baik, mari kita pelajari. Di dalam ayat ini, jamaah sekalian, ada 1, 2, ya, 3, 4 paling tidak walaupun lebih. Bukti kekuasaan Allah sekaligus nikmat Allah kepada kita untuk kita fikirkan bagi menimbulkan rasa tawaduk, tunduk, menyadari kelemahan diri, bagi menimbulkan keinginan untuk bersyukur atas segala nikmat itu. Apa dianya? Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, selepas Allah memberitahu kita tentang dalil kekuasaannya, bukti kekuasaannya, yakni yang Allah bentangkan dalam ad-dalail as-samawiyah, istilahnya, dalil-dalil bukti kuasa yang ada di alam langit di atas maksudnya, dan itu Allah sebutkan dalam ayat kedua sebelumnya. Kalau jamaah lihat dalam ayat kedua surah Ar-Ra'd, itu dalil kekuasaan Allah, dalil keesaan Allah, dalil kesempurnaan Allah yang Allah bentangkan di dalail samawiyah. Dalil-dalil yang ada di luar diri kita. Di apa dipanggil? Outer space. Angkasa luar sana, langit. Kan ayat kedua cerita tentang Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian istiwa di atas aras, ia menundukkan matahari, menundukkan bulan.
Semua planet yang ada di jagat raya ini, universe. Ya, kita yang boleh kita kaji kan ada yang universe kan, multiverse kita tak boleh. Yang multiverse mungkin yang kita pelajari hanya yang Allah suruh kita renungkan hanya yang depan mata kita, yang bersifat yang fisika. Yang metafisika ya tak mampulah. Fisika itu yang ada di sebaliknya. Itu dari yang ada di langit, di luar, di outer space. Nah, sekarang dalam ayat ini, Allah menyuruh kita mempelajari, memberikan ayat-ayat dalail al-ardiyah. Nah, ini menarik. Ayat yang kedua, Allah arahkan kita, gerakkan kita. Tolong kamu renungkan bukti kekuasaanku, bukti kesempurnaanku di angkasa lepas, angkasa luar, di langit. Yang luar sana. Dan bila itu sudah kamu renungkan, hatimu menjadi takut, menjadi sedar betapa kamu ini sebenarnya adalah hamba, lemah. Kamu ini diatur, bukan mengatur. Kamu ini disuruh, tak ada hak untuk nyuruh. Dan seterusnya. Sekarang, kalau rasa-rasalah kamu belum cukup dan bukti kekuasaanku yang kamu kaji di langit, sekarang arahkan pandangan matamu, telingamu, kemampuanmu berfikir, renungkan dalil-dalil kekuasaanku yang ada di depan matamu. Dipanggil ad-dalail al-ardiyah. Dalil ardiyah itu ayat inilah. Bumi dibentangkan, gunung ditinggikan, tumbuhnya berbagai tumbuh-tumbuhan. Ini kan dalil depan mata kita ini yang kita berada di siang bertukar jadi malam, malam jadi. Akhirnya kita tidak perlulah bertamasa, terbang meninggalkan bumi kita, menjelajah keluar angkasa karena depan mata. Itu namanya dalail al-ardiyah. Al-ardiyah. Yang pertamanya yakni maddal arda. Wa huwa alladhi maddal arda. Ai ja'alaha muttasi'ah mumtaddah. Maknanya Allah menjadikan bumi ini luas, lapang, dan sentiasa membentang ke depan. Dari segi keluasan, dari segi apa lagi? Lebarnya, dari segi luasnya, tidak ada penghujungnya. Ini memberi maklumat sebelum ditemukan hari ini. Hari ini orang sudah percaya, walaupun masih ada yang mempertikaikan. Bumi ini sebenarnya datar ataupun bulat, umpamanya. Bumi ini sebenarnya mendatar macam meja atau bulat, walaupun bulatnya tidak macam bulat bola lah. Walaupun tidak macam bulat bola. Ya, macam pipih sedikit karena kutub utara dan kutub selatan ya agak macam tu. Jadi bukan betul-betul bulat, bukan macam bola. Agak dipanggil apa ya? Pipih. Salah bagian pipih. Gitu. Macam gasing. Taklah, tapi taklah macam gasing sangat. Ya, ini karena kesan daripada rotation yang begitu dahsyat. Bulatkah atau datar? Sekarang masih ada yang percaya bumi di datar. Tapi walaupun kita tidak pernah melihat bumi dalam bentuk yang sebenarnya, yakni bulat, kecualilah mereka yang pernah bergelar angkasawan. Melihat dengan mata kepala. Kita hanya melihat gambar. Lainlah mereka yang sudah bergelar angkasawan, bergelar apa lagi? Astronot, bergelar kosmonot. Nah, lainlah dia bergelar kosmonot. Tahu, bulan. Tahukah ya mas sekalian, bentuk bumi yang bulat itu sebenarnya Quran telah beritahu kita melalui ayat ini. Quran kata, dialah Allah yang madda. Madda itu memelapangkan, memanjangkan, sehingga kita tidak tahu di mana tepinya.
Anda pergi ke arah manapun di muka bumi ini, Anda tidak akan temukan di mana sempadannya. Berdiri di mana saya di muka bumi, kita akan melihat ke semua arah sama saja. Sama jauh kanan kiri. Berdiri di kutub pun, pandang ke depan pun jauh, ke kiri pun jauh, ke kanan jauh. Dan saya yakin ada di antara jamaah yang pernah pergi kutub. Saya tahu itu. Ya mungkin walaupun mungkin hanya seorang dua. Tanya beliau yang sedang bertamasa ke kutub. Kalaulah bumi ini macam meja, orang yang berdiri di tengah meja, terasa meja itu luas dan lapang ke segala arah dan penjuru. Tapi bila orang itu berdiri di tepi meja, di meja menghadap ke depan umpamanya, depannya itu tiba kosong, dah tak lapang lagi karena tahap yang dah maksimum. Tengok belakang lapang. Jadi bila Allah kata bumi kami lapangkan, panjangkan, mana berdiri di mana saja itu sama luas, ini memberikan petunjuk, bukti bahwa bentuk bumi itu mesti bulat. Walaupun tidak bulat betul seperti bola ya. Pertanyaannya, 1400 tahun lebih yang lalu, Quran memberitahu kita yang bila disimpulkan satu dan kesimpulannya, bumi bulat. Waktu itu belum ada orang yang mengetahuinya. Yang mempercayai tentulah ada. Sahabat pasti percayalah. Tapi yang membuktikan kebenaran firman Allah mungkin belum ada. Baginda wafat belum ada yang menunjukkan bukti kebenarannya. Jadi orang kafir mungkin mentertawakannya. Apa buktinya? Kalau tak ada buktinya, saya tidak percaya. Tak ada apa buktinya. Bila bukti tidak ada, saya tidak percaya. Barulah abad kini ya Mas Kan, telah diketahui dengan pasti hatta oleh orang kafir. Oh iyalah, bumi rupanya bulat bentuknya. Sama atau tidak sama? Apa yang Allah firmankan dengan apa yang Allah ciptakan? Sama. Bahasa mudah, bila Allah kata bumi itu bulat, sebelum ada orang mengetahui bulatnya bumi, Allah sudah kata bulat. Sekarang, setelah semua orang tahu, Allah bagi ilmu, katanya, oh iyalah betul bulat. Apa yang Allah firmankan sama dengan apa yang Allah ciptakan. Firman Allah itu ayat yang Allah turunkan. Pemberitahuan daripada Allah bahawa bumi bulat itu ayat yang diturunkan. Bulatnya bumi sebenarnya kita lihat itu ayat yang Allah ciptakan. Sehingga apa yang Allah firmankan sama dengan apa yang Allah ciptakan. Bila itu kata Allah, maka itu juga lah ciptaannya. Subhanallah. Itu satu membuat kita betul lah Quran ini memang betul-betul. Tidak ada yang meragukan. Itu baru setakat itu. Sekarang bagaimana kalau orang masih tidak puas dengan penjelasan yang seperti itu? Silakan. Memang kita dipersilakan untuk merasa belum puas. Kalau setakat mengakui bumi itu bulat, ya saya percaya tapi rasanya belum puas. Boleh. Macam mana apa belum puas? Ya saya masih ingin tahu macam mana bumi boleh jadi bulat. Bagaimana proses terjadinya sehingga bumi jadi bulat. Itu jadi panjang lagi ilmu itu. Dan sila. Allah persilakan untuk mengkajinya. Dan itu bukan ilmu baru. Banyak pakar jemaah sekalian. Banyak pakar sekarang nih. Contohnya ilmu tentang kosmologi. Ilmu tentang kosmologi. Ini ilmu yang mengkaji tentang asal-usul kejadian alam, termasuklah terjadinya planet. Macam mana? Boleh dikatakan semua planet ini berbentuk bulat.
Itu dikaji oleh pakar-pakar kosmologi. Dan mereka menemukan titik terang. Sila, ilmu lagi. Dan itu tidak salah. Kita hanya mungkin cukup merasa cukup, oh Quran kata bumi bulat dan sekarang sudah terbukti bulat. Sudah. Subhanallah. Subhanallah, hati itu jadi bergetar. Karena kita berhadapan dengan firman Allah yang luar biasa. Jika belum puas, tidak salah. Saya tidak puas kalau saya hanya tahu bumi itu bulat. Tapi saya ingin tahu, macam mana bila boleh jadi bulat? Kenapa tidak lonjong? Tidak macam pipe itu memanjang. Tidak macam kayu balak umpamanya. Bulatnya pula bukan macam bola. Ini mesti nih bagaimana asal mulanya. Sila apalagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan waladzi madda, dialah yang memanjangkannya. Maknanya ada proses. Bumi berbentuk seperti sekarang bukan tiba-tiba berlaku 1 minit kun fayakun terjadi, sama sekali tidak. Ada proses yang panjang. Kalau ikut bahasa Al-Qur'an, 6 fasa fi sittati ayamin. Lahirlah pakar-pakar tentang alam semesta. Ada yang meminat untuk belajar asal-usul asal macam mana boleh seperti ini. Macam mana boleh terciptanya galaksi. Macam mana boleh terciptanya solar system. Macam mana jarak antara planet berbeza-beza. Dikajinya ada ilmu namanya kosmologi. Macam mana sifat bumi, sifat Jupiter tak sama. Ada namanya astrofisik. Sila. Oh, ini rupanya bergerak semuanya lah. Bergerakannya tidak sama. Kelajuan dia. Karena sainnya tidak sama. Tapi tak dapat buat. Sehingga menyebabkan ini. Lahirlah astronomi. Sila. Kalaulah pakar-pakar astronomi, astrofisik, ya, kosmologi ini, katakanlah tidak hanya mengisi otaknya dengan pelbagai ilmu yang dasar itu, tapi ilmu itu boleh menggetarkan di bawah ke hati. Saya yakin mereka akan menjadi orang yang paling tunduk, paling patuh, paling mengerti tentang kekuasaan Allah. Tapi sayangnya ramai daripada mereka yang etis itu masalahnya. Yang etis. Karena mereka meyakini itu berlaku dengan sendirinya. Tidak ada kuasa yang di sebaliknya yang mengaturnya. Sedangkan ini sudah kata wa huwa, dan dialah. Bermakna orang mukmin yang ingin mengkaji alam semesta, pertama dia kena yakinkan dirinya apa yang dikaji ini. Kalau benda yang dikaji ini bergerak, dia mesti yakin ada yang menggerakkan. Jika ia nak mengaji sesuatu, benda itu kata berwarna merah, putih, hijau, ada yang menentukan merahnya. Bila nak mengaji bentuk ini seperti ini, ada yang membentuknya. Sebab huwa. Allah. Jadi Allah menyuruh kita mengkaji alam cipta itu, hendaklah bertitik tolak daripada keyakinan yang ada dalam hati bahawa semua yang kita hendak fikir itu hanyalah ciptaan. Ciptaan. Sedahsyat apapun, sehebat mau kekaguman kita kepadanya, ia adalah ciptaan. Ada yang mencipta. Jika ciptaannya yang dikaji itu pun boleh mengkagumkan si pengkaji, bagaimana mungkin dia tidak mengkagumi zat yang menciptanya? Bila itu sudah disinergikan, ya Mas Kan, sakit ketika menyebut Allahu Akbar dalam solat, tergetar hatinya. Karena ucapan Allahu Akbar bukan hanya lafaz, lafzul jalalah. Dia tidak lagi fikir nak betul Allah, ingat Allah itu Allah, tak boleh Allah Akbar, tak, bukan itu lagi yang difikirkan oleh orang yang sudah sampai peringkat seperti itu ilmunya. Ketika Allahu Akbar itu hatinya dipenuhi dengan rasa kagum. Dan itu solatnya pasti khusyuk.
Bukan menyebut Allahu Akbar, ingat ni berapa harakat. Kalau kita masih ingat Allahu Akbar ni berapa harakat, Allah ini Allah ke lah ke kaf tu mana huruf apa tu. Ya itu minta maaf dulu pernah kita belajar dalam apa namanya talbisul iblis ya. Orang solat tapi masih berusaha mengingati bacaannya, tajwidnya, betul tajwidnya. Itu masih terkena talbisul iblis itu. Solat baca Fatihah ya, tapi dia sibuk untuk membetulkan makhrajnya, masa solat itu sudah kena talbisul iblis. Iblis suka itu. Sekurang orang itu tidak kurang untung. Yang selalu saya katakan, belajar tajwid itu sebelum solat. Betulkan makhraj itu sebelum solat. Bila dah solat sudah, jangan baru belajar tajwid dalam solat. Nanti kita solat bukannya menyembah Allah tu, namanya menyembah tajwid. Baca Fatihah bukan menyembah Allah, menyembah tajwid. Karena ingat tajwidnya. Allah as'ad alham tu hak bedah ke hak dada? Hak. Ada solat ke masih belajar tajwid? Itu satu. Maddal arda. Itu jadi ilmu yang luar biasa ya Mas Kil. Ya, paling tidak ada 3 cabang ilmu tadi. Astronomi itu yang paling dekat dengan kita sehari-hari. Mempelajari pergerakan benda-benda langit dan fenomena gejala yang ditimbulkan akibat daripadanya. Kedua berkaitan dengan astrofisik, mempelajari tentang ciri-ciri sifat-sifat benda langit, karena semua benda langit tidak sama sifatnya, cirinya dan sebagainya. Dan tak kalah pentingnya yakni kosmologi. Ilmu yang mengkaji tentang asal usul, macam mana boleh matahari boleh panas berdentum macam itu, saiznya luar biasa, tempatnya di situ. Dia membakar dirinya tapi tak pernah hangus. Dari mana matahari dapat bahan bakarnya? Dari mana dapat suplai bahan bakar? Dia terus membakar. Bila panas tentu ada benda dibakar. Tapi dari mana dapat bekalan bahan bakarnya sehingga tak habis saiznya? Wah, itu luar biasa itu kajian. Nah, itu kajian dengan kosmologi. Memang sangat menarik ilmu. Tapi ingat, itu semua ada yang mengaturnya. Siapa? Huwa. Ya. Yang kedua, yang Allah suruh pikirkan agar hati ini bergetar. Wa ja'ala fiha rawasiya. Allahu Akbar. Wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Dan dia Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di dalam apa namanya di atas bumi yang lapang tadi rawasiya wa anhara. Gunung ganang dan sungai-sungai. Kalau yang pertama tadi cerita tentang kurawiyatul ardi. Ayat pertama tadi cerita tentang kurawiyatul ardi. Bentuk bulatnya bumi. Bentuk bulatnya bumi. Macam kurah, macam bola. Teman-teman ya. Itu cerita itu. Itu maklumat bagi kita. Dah percaya, oh bulat. Buktinya pergi ke mana-mana. Berjalanlah ke timur. Gali garis lurus, nanti akan sampai ke tempat mula dari arah barat. Itu pernah dilakukan oleh siapa itu orang Kedah itu, keliling dunia dengan pelayaran solo itu. Apa Datuk Asar ke apa gitu. Kan Datuk Asar. Pergi arah timur melalui selatan apa namanya ini. Laut Cina Selatan terus balik rupanya daripada arah India, dari arah Sumatera, daripada Aceh. Bulat. Bulatnya bumi. Yang kedua ini cerita tentang gunung ganang sebagai fungsinya rawasi. Jamaah sekalian, begini ya. Kalau Allah memberitahu kepada kita, Allah memberitahu kita tentang gunung yang boleh kita lihat itu, gunung yang menjulang ke atas. Sama ada gunung batu ke tanah yang menjulang itu dalam bahasa Arab disebut jabalun, jamaknya jibal, gunung dari segi fisikalnya.
Tapi jika Allah nak memberitahu pada kita tentang fungsi dan peranan gunung dicipta untuk apa? Allah tak kata jabalun, tak kata jibal, tapi Allah kata rawasiyah. Jamak daripada rosiyah. Jadi ayat ini Allah tak cerita tentang gunungnya, tapi cerita tentang fungsi gunung. Rawasi. Masya Allah. Orang Arab, orang dahulu sebelum Arab dah ribuan tahun, kenal itu gunung. Gunung kenal. Kenal jabal. Tapi mereka belum mengenal fungsinya. Quranlah yang memperkenalkan, memberitahu kepada manusia tentang fungsi gunung. Dan Allah beritahukan fungsi gunung ini pada umat manusia 14 abad yang lalu. Sebagai rawasi. Rosiyah. Bahasa mudah. Rosiyah itu pasak. Paku. Jamaah menyusun lapisan kayu. Ada orang menyusun kayu dilapis, sekeping. Supaya kayu yang kita susun, lapisan kayu atau yang tidak bergerak. Ya, pasti kita kena gam lah. Paling tidak kita gam. Paling tidak. Yang paling besar kita bubuh pasak, kita bubuh paku. Ada 3 lapis kayu supaya tidak bergerak, kita paku dari atas hingga tebus pada yang bawah. Dia paku yang fungsinya supaya kalau kayu yang kita tiba tidak bergerak, itu namanya rosiyah. Bumi ini berlapis-lapis. Lapisan bumi menurut Al-Quran ada 7. Ya, ada 7. Quran kata, dan bumi pun 7 juga. Bukan hanya 7 planet bumi ya. Rupanya bumi ini ada 7 lapis. Jamaah boleh baca buku tentang geologi. 7 lapis. Paling bawah intinya sana, dapur magmanya, hingga perpisahan yang paling luar. Termasuk yang paling nipis, jadi perpisahan yang paling luar. Berlapis-lapis, plat bumi. Ingat, kan ada kadang gempa bumi, dipanggil gempa bumi Titanic. Bila lapisan bumi, paling macam playboat, bergeser. Plat bumi bergerak di dasar laut. Gerakan itu menimbulkan guncangan yang dahsyat. Air laut, genangan air laut yang sebanyak itu di atas pokoknya berguling. Sehingga merupakan gelombang, jadilah tsunami. Gempa Titanic namanya. Nah, agar bumi yang berlapis-lapis tadi tidak bergeser, tidak bergerak-gerak, tidak bercerai-berai, karena bumi ini dipusingkan oleh Allah. Rotation. Dengan kelajuan yang sangat dahsyat. Lebih kurang 1000 batu 1 kilometer. Bumi berpusing pada paksinya, berotasi pada paksinya 1000 batu. 1660 berapa kilometer? 1669 kilometer kalau tidak salah. Laju. Khasnya tempat yang ada di Khatulistiwa. Bayangkan Anda buat gasing yang berpusing. Gasing itu pula bukan kita buat daripada kayu yang solid, tapi dari papan yang kita lapis-lapiskan itu, dan kita tidak gam atau tidak paku. Apa akan jadi gasing yang kita pusingkan selaju itu? Gasing itu buat daripada papan yang kita berkecai. Bumi demikian juga kan ia berlapis-lapis, kemudian berpusing dengan kelajuan 1000 batu 1 jamnya di Khatulistiwa. Kalau tidak ada pasaknya, tidak ada paku yang mengikat antara satu lapisan dengan lapisan plat bumi ini, gempa setiap saat ya mas sekalian. Hancur bumi. Nah, apa yang jadi pakunya? Gunung. Quran sebut rawasiyah. Hebat tak hebat? Ini kuasa Allah, sekaligus ini nikmat Allah.
Dengan nikmat, dengan merasakan kuasa Allah, kita kata, Subhanak, ma khalaqta hadza batilan, subhanallah, subhanallah. Dengan merasakan ini nikmat Allah, karena tanpa ada pasak, gunung sebagai pasak, kita tidak mungkin tinggal di bumi, pasti akan berlaku goncangan setiap saatnya. Terbang kita hanya alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Saya berdiri boleh tegak, buat rumah boleh berdiri. Ya karena tidak ada gempa. Rahasia. Dan kita tak pernah dilibatkan oleh Allah dalam penciptaan jabal sebagai rahasia. Kan manusia tidak dilibatkan, jemaah sekalian. Hakikat ini baru diketahui. Lam yaktasifil ulama, para cendekiawan dan pemikir tidak pernah membongkar rahasia ini. Hakikat annal jibala autad lil ard, bahwa bumi itu fungsinya sebagai autad, pasak bagi bumi. Illa fi nisfil akhir min konitasi masar. Baru hakikat ini diketahui pada pertengahan abad 19. Coba. Allah sudah beritahu kepada kita abad yang ke-7. Baru diketahui akan hakikat ini sebagai gunung sebagai pasak pertengahan abad 19. 12 abad yang lalu orang tak tahu. Allah sudah beritahu, tapi Allah belum beri ilmu pada manusia untuk mengetahui kebenaran cipta. Sekarang terbukti lagi. Apa yang Allah firmankan, kebenaran firman Allah sama. Bertemu dengan kebenaran ciptaannya. Dan lagi-lagi, Allah menunjukkan kekuasaannya. Sekaligus menunjukkan betapa besar nikmatnya kepada kita. Banyak dalam Al-Quran nih. Contohnya ini, Allah sebut gunung sebagai rawasia. Dalam ayat lain, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai mihada, berhampar. Tadi mahadan ya. Tadi Allah menyatakan dalam ayat ini alladzi maddal arda. Dalam ayat yang lain Allah kata alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bahwasanya bumi ini terhampar luas. Wal jibala autada, dan bukankah kami telah menjadikan gunung ganang itu sebagai autad. Watad, itulah pasak. Surah An-Naba ayat 6 dan ayat 7 itu. Subhanallah. Barulah hari ini diketahui. Dan lebih dahsyat, jamaah sekalian, sekarang ini ya. Kalau kita nak mencantumkan 2 kepingan kayu, orang buat rumah, kan, orang buat dinding, kayu lah, buat plywood atau kena pakai banyak keping. Kita paku supaya kepingan kayu, lapisan kayu itu tidak bergerak, kita paku hingga tembus kepada yang paling bawah. Agak-agak cemas. Kalau kita paku macam itu, mana yang lebih panjang? Mana yang lebih panjang? Panjang paku yang nampak di luarnya atau yang masuk? Mana yang lebih panjang? Supaya kuat. Supaya fungsi paku menyatukan, tidak menggerakkan apa yang terjadi. Mana yang lebih panjang? Paku yang biar lebih panjang yang nampak atau yang kita masukkan? Kan kita tanam semuanya kan, kita pukul sampai tak nampak kan, baru kuat.
Apa kata kalau kita paku yang nampak 2/3, yang masuk hanya 1/3. Sedangkan lapisan tadi ada 3, tak tembus masinan. Berkecai itu lapisan kayu. Berdegai itu pintu. Kita tanam habis-habis. Sedangkan semakin dalam, semakin paku itu tak nampak, wih baguslah. Gunung, macam itulah Jemaah sekalian. Kalau paku yang nampak tidak ada sama sekali. Karena semuanya kita benamkan. Gunung rupa-rupanya, Masya Allah. Saya bacakan ya. Ilmu ini tentang gunung nih. Ya. Tentang geologi. Fal ulama ul'an ya'rifuna hadhihi at-tadaris al-ardiyah bihatiha adh-dhahirah ala sathil ard. Walakin laha imtidadat tahtarikul ghilafus sakhri lil ardi. Kita hari ini hanya melihat bagaimana gunung menjulang tinggi ke atas. Ya, ada yang 100 meter, ada 1000 meter, ada 3000 meter, ada 10.000 meter julang ke atas, kan? Wa anna hadhil imtadat tasilu nuzulan, kita tidak tahu berapa panjang agaknya yang masuk ke dalam. Ingat ya, namanya paku, maknanya sesuatu yang nyatu antara yang panjang. Sehingga gunung ini tidak berlapis-lapis. Kalau gunung itu berlapis-lapis macam bumi macam bumi, ya bukan berfungsi sebagai paku lah. Karena gunung macam paku, ini panjang, tidak berlapis-lapis. Tahukah kita Jemaah sekalian, gunung yang masuk dalam bumi, yang berperan sebagai paku, itu perbandingannya dengan yang nampak di permukaan bumi, itu antara 10 hingga 15 di'fir irtifa'il jabal fauqa sathil ardi. 10 hingga 15 kali lebih panjang daripada yang nampak di permukaan bumi. Jadi kalau kita nampak gunung tingginya 1000 meter umpamanya, yang masuk ke dalam itu, yang memanjang masuk ke perut bumi sebagai pembuasa 10 kali ganda. 10 km hingga 15 km. Gunung tertinggi di dunia adalah Gunung Everest di Banjaran Himalaya. Berapa tingginya itu? 10.000. Kita katakan, tapi tahukah kita yang tertanam dalam perut bumi antara 10 hingga 15. Lebih panjang. Ya, karena peranannya sebagai pasar. Masya Allah. Dalam Quran sebagai rawasi. Quran kata sebagai watad. Watadun. Namanya autad. Pertanyaannya, kenapa tidak dibenamkan semuanya aja? Atau yang muncul di permukaan lebih panjang daripada yang masuk ke bumi? Jamaah sekalian, kalau katakanlah dibenamkan semuanya, sehingga tidak nampak, di atas mungkin tidak ada gunung, kita tahu, bumi pun tidak selamat untuk dihuni. Karena gunung sangat-sangat berkesan, memberi kesan yang luar biasa bagi pengaturan arah angin, cuaca, dan lain sebagainya. Jika bumi diratakan, tak ada bukit, karena semua bukit telah ditenggelamkan, setiap saatnya pasti akan berlaku angin yang sangat kencang. Tidak ada yang dapat mengatur iklim angin. Atau katakanlah gunung dimunculkan, yang nampak lebih tinggi, lebih panjang daripada yang terbenam. Ya, akan berlaku gempa bumi setiap saat. Karena ada lapisan bumi yang tidak terkena pacaknya dan pasaknya. Jadi yang muncul itu pun berfungsi, yang nampak di atas itu berfungsi, yang dimasukkan dalam perut bumi yang lebih panjang itu pun berfungsi pula. Pertanyaannya, itu permintaan kita? Itu doa para ulama? Itu doa para rasul?
atau itu anugerah Allah secara percuma tanpa permohonan hambanya, tanpa peran hambanya. 100% itu kehendak Allah. Bukan berkat doa kita, doa Nabi. Nabi tak pernah doa itu. Ya Allah, kamu padu ya Allah, pastikanlah gunungmu ini sentiasa terpacak dan kadarnya sekian. Tak, Nabi tak pernah berdoa. Kita lagi lah. Tengok bagaimana murahnya Allah dengan nikmatnya. Sekaligus kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah suruh renungkan. Kita akan mudah tunduk dan syukur. Mungkin dengan begitu kita sudah ada rasa Masya Allah. Rupanya ilmu ini ilmu yang sangat mustahak direnungkan. Tapi sayang sekali, ayat-ayat seperti ini biasanya terlepas pandang. Terlepas pandang. Dikuasai oleh orang barat biasanya. Malangnya mereka tidak beriman pada Allah. Yang beriman pula kurang menguasai. Tengok kan sebahasa Allah itu. Mereka yang tidak percaya Al-Quran lebih menguasai ilmu-ilmu seperti ini. Sementara yang mempercayai Al-Quran pula kurang menguasai. Bahkan boleh katakan masih terlalu awam. Jadi, ya, belum sempurna lah. Nak menciptakan ulul albab memang susah. Memang susah. Masya Allah. Itu yang paling mudah, paling sederhana untuk kita pahami. Mungkin ramai daripada kita yang belum puas dengan yang sebenarnya. Sila, alhamdulillah kalau ada yang belum puas. Rasanya saya belum puas lah kalau hanya mengetahui rahsia bukit hanya setakat itu. Walau sudah. Sila, Allah mengatakan memang masih banyak itu. Sebab mungkin kita akan kata, Quran kata, huwa, dialah Allah yang menjadikan bumi tadi rata dan menjadikan gunung sebagai pasak. Ibarat kita memasak, memaku kayu zaman sekarang. Kan paku asalnya di luar kan. Masuk sikit. Macam itu kan. Bukan kayu ada, paku sudah ada. Bermakna bumi ini asalnya tidak ada bukit. Betul. Gunung asalnya tidak ada. Dia datang kemudian. Gunung pun terjadinya berproses. Karena belaga yang antara dua kawasan bumi yang sangat besar. Karena bumi. Lalu orang, oh saya tidak puas. Saya ingin tahu macam mana asal muasal gunung ini tercipta. Tidak mengapa. Allah persilakan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan surah Al-Ghasyiyah. Tidakkah mereka memperhatikan, tak maukah mereka mempelajari, merenungkan bagaimana gunung ganang dapat dinusibat. Nasobah yang itu asalnya ini mendirikan sesuatu sikit sehingga lama-lama kelihatan dari jauh. Itu nasobah. Macam galah. Galah itu tinggi. Tapi kita tak nampak galah itu karena dia sedang begitu. Tapi kalau orang angkat galah, tegakkan tinggi, makin tinggi, itu namanya nusibat. Bermakna gunung ini asalnya tidak ada. Baru tercipta sikit. Ada yang semakin ke atas dan ada yang semakin menjulam ke bawah. Karena pelanggaran antara dua plat bumi, dua kawasan bumi yang besar, belaga gitu. Jamaah boleh baca asal-usul terciptanya Himalaya, gunung tertinggi. Itu karena sekian juta tahun dahulu. Negara India itu dipanggil benua kecil. Negara India, dia benua kecil. Dahulu tidak cantum dengan Asia, jutaan tahun dahulu. Ia berada di macam pulau yang sangat besar, benua kecil. Lalu bergerak melanggar benua Asia. Nah, pelanggaran itulah hanya plat-plat tadi. Ibarat kue lapis kita langgarkan. Nah, ada lapisan atas ke atas, yang bawah ke bawah. Proses terciptanya gunung memakan masa jutaan tahun. Sangat ajaib sekali. Sangat ajaib sekali. Lagi-lagi Allah menyuruh kita memikirkan kekuasaannya, sekaligus merenungkan nikmatnya. Saya ulangi sekali. Ayat ini Allah berkatakan, ini tanda kebesaran aku, ini bukti kesemua nikmatku,
tapi hanya bagi orang yang mau berpikir. Yang tidak mau berpikir, ayat ini ya hanya tadi menjadi bacaan-bacaan seremonial. Ya, bacaan seremonial yang mungkin ya mudah-mudahan dapat pahala. Tapi takkan Al-Quran diturunkan hanya untuk menambahkan pahala. Ya, saya tidak yakin begitulah. Saya tidak meyakini Quran diturunkan oleh Allah Mahfud pada Nabi dengan proses yang luar biasa hanya untuk menjadi sumber pahala. Baca dapat pahala. Saya tidak. Hudal lil muttaqin. Hudal linnas. Penyelesai masalah. Ya, paling tidak kita dapat satu poin. Quran diturunkan supaya kita nanti tahu, yakin apa yang Allah firmankan dalam Quran sama dengan apa yang Allah ciptakan dalam alam ini. Sehingga bertemu. Rupanya yang mencipta alam semesta ini adalah zat yang sama dengan yang menurunkan Al-Quran. Masya Allah. Ayat kauniyah dengan ayat syariah, ayat munazalah, rupanya bersumber daripada zat yang sama. Dia yang Maha Esa. Ya sekalian, untuk sementara itu saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.